Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Vega Lubis. Di sini saya akan memaparkan penjelasan dari fungsi lingkungan dalam mata kuliah Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Seperti kita lihat di sini, fungsi lingkungan hidup. Lingkungan hidup memiliki beberapa fungsi yang sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup unsur-unsur di dalamnya. Adapun fungsi dari lingkungan hidup antara lain mencakup yang pertama, sebagai tempat untuk mendapatkan makanan. Lingkungan hidup menjadi sumber untuk mendapatkan makanan guna memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, kehidupan makhluk hidup di dalamnya dapat berlangsung dengan baik. Yang kedua, sebagai tempat untuk beraktivitas. Lingkungan hidup yang baik akan menjadi tempat untuk beraktivitas. Yang lingkungan hidup yang menyenangkan. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti berinteraksi dengan orang lain sehingga membutuhkan tempat yang layak untuk melakukannya. Yang ketiga, sebagai tempat untuk tinggal. Lingkungan hidup dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan aman bagi makhluk hidup. Karena itu, kita harus selalu menjaga kelestariannya agar kehidupan di dalamnya dapat berlangsung dengan baik. Adapun macam-macam lingkungan hidup. Lingkungan hidup terbagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan. Seperti kita ketahui, lingkungan hidup alami merupakan lingkungan yang terdiri atas unsur abiotik, unsur biotik, organisme kecil, dan segala kondisi yang bekerja secara dinamis tanpa ada campuran. Bekerja secara dinamis tanpa ada campuran tangan manusia. Lingkungan ini terbentuk karena proses alam. Di dalam lingkungan hidup alami akan terjadi interaksi yang membentuk satu kesatuan sehingga disebut dengan ekosistem. Lingkungan hidup alami ini dibagi menjadi dua macam. Pertama adalah lingkungan hidup di air yang meliputi danau, laut, rawa, dan sungai. Kedua adalah lingkungan hidup di darat yang meliputi bukit, gunung, hutan, lembah, dan padang rumput. Yang kedua ada lingkungan hidup buatan. Seperti kita ketahui, lingkungan hidup buatan merupakan lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan menggunakan teknologi. Baik teknologi sederhana maupun teknologi modern untuk memenuhi kebutuhan hidup. Agar kebutuhan hidup masih tetap berlangsung. Dan adapun ciri-ciri dari lingkungan ini adalah bentuknya yang tidak beragam dan hanya satu jenis. Contoh lingkungan hidup buatan manusia adalah jalan, perkampungan, kawasan industri, sekolah, dan taman.
Di sini ada pengertian lingkungan menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997. Yang dimana di situ berbunyi kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Maka pengertian sosial ekonomi lingkungan berarti bagaimana kegiatan pengelolaan dan memanfaatkan sumber daya alam, khususnya agroforestry, sedemikian rupa sehingga fungsi atau peranan lingkungan dapat dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan dalam penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dan dalam waktu jangka panjang. Pada waktu titik tertentu, sistem ekonomi akan berisi kemampuan teknologi kegiatan produksi, distribusi, dan komunikasi. Faktor teknologi tersebut membuat kondisi di mana sumber daya alam di luar kemampuan unsur alamiah dan terjadi degradasi lingkungan. Hal ini mendorong terjadi memburuknya lingkungan yang menimpa ekonomi lokal, nasional, dan bahkan internasional di berbagai tingkatan. Dari titik pandang ekonomi yang sempit, lingkungan merupakan sumber bahan baku alam dan energi. Pada saat penduduk dunia dan skala kegiatan ekonomi masih relatif kecil dibanding melimpahnya sumber daya alam, maka masih dapat memberikan jaminan ketersediaan. Dengan berkembangnya kemajuan industri modern, maka ketegangan dan stres lingkungan yang berupa pencemaran lingkungan kota, perairan, dan udara, degradasi hujan dan sumber daya alam lainnya yang menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan, dan kelangkaan air. Karhutlah sampai pada kekurangan bahan makanan. Gangguan kesehatan dan penyakit serta kemiskinan yang menjadi fenomena yang tampak di seluruh sistem ekonomi di seluruh kehidupan, baik terjadi pada masyarakat miskin maupun kaya. Ketidakpastian selalu terjadi yang ditimbulkan oleh sifat. Baik, saya lanjut. Ketidakpastian selalu terjadi yang ditimbulkan oleh sifat interdependensi global, yaitu antara kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan dukungan sistem lingkungan. Berbagai konsekuensi yang akan dihadapi ialah masih sulit memperkirakan resiko yang akan dihadapi manusia sebagai akibat fenomena lingkungan. Penggunaan sumber daya dan mekanisme lingkungan yang sewenang-wenang untuk mengasimilasi limbah merupakan ancaman yang serius untuk keberlanjutan pada kehidupan peradaban di muka bumi. Meningkatnya kelangkaan sumber daya dan semakin hilangnya kesenangan lingkungan
yang diperlukan akan mengurangi kualitas hidup. Berbagai jalan keluar masalah lingkungan dan sumber daya yaitu ditemukannya deposito serta teknik eksploitasi yang efisien yang membawa tingkat deposito ke dalam produksi yang lebih rendah bagi sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Pembangunan hanya dapat berkelanjutan bila ada keharmonisan hubungan antara ekonomi, lingkungan, dan pengelolaan sumber-sumbernya. Bahwa antara kegiatan ekonomi dan pengelolaan lingkungan selalu berinteraksi satu sama lain, yang mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai apabila proses tersebut dapat berkelanjutan, yaitu dalam memanfaatkan sumber daya alam baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui dengan tidak didegradasi. Adapun konsep lingkungan. Konsep ekonomi lingkungan dapat disimpulkan bahwa dalam memanfaatkan sumber daya alam harus diarahkan pada upaya peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat, pencapaian pertumbuhan ekonomi, dan mengembalikan fungsi lingkungan. Sehingga hubungan keterkaitan antara upaya pencapaian dengan peningkatan target pertumbuhan ekonomi, pengentasan masyarakat dari kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi dan upaya untuk melestarikan lingkungan merupakan tujuan yang saling mendukung untuk jangka panjang. Adapun seperti kita lihat di situ, pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang keterkaitan antara lingkungan dan ekonomi telah menjadi konsep yang penting bagi pengambilan keputusan di Indonesia. Perdebatan diawali dengan adanya keterbatasan terhadap agenda dan rencana besar pembangunan. Kita perlu mendiskusikan tentang apakah berkelanjutan agenda besar pembangunan ini dapat menyebabkan penderitaan akibat terjadinya degradasi lingkungan dan kerusuhan sosial, sehingga yang menjadi pokok pikiran saat ini ialah untuk menjamin berkelanjutan pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan untuk mempertimbangkan keberlanjutan. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat merusak lingkungan yang berkelanjutan, tidak hanya didukung oleh aspek fisik saja, tetapi lingkungan sosial yang dapat memberikan kemungkinan didukung kehidupan yang lingkungan yang berkelanjutan tidak hanya didukung oleh aspek fisik saja, tetapi juga lingkungan sosial yang dapat memberikan kemungkinan dukungan kehidupan yang akan datang. Pandangan saya saat ini mengacu pada Porrit 1984 yang memberi definisi bahwa all economic growth in the future must be sustainable. That is to say, it must operate within and not the finite limits of the planet. Bahwa pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang harus berkelanjutan, yaitu beroperasi dalam batas yang dapat diperkenankan dan tidak melampaui batas kemampuan bumi. Sebagaimana dua kategori
penentu keterbatasan pertumbuhan di bumi, yaitu fisik yang mendukung psikologi dan kegiatan industri yang berupa makanan, bahan baku, bahan bakar, bahan pembangkit energi, dan sistem ekologi bumi yang dapat menyerap limbah serta daur ulang bahan kimia dasar yang penting. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus dapat menunjukkan penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan cara tidak menguranginya dan merusaknya atau juga tidak mengurangi fungsinya untuk kemanfaatan dan kepentingan generasi masa yang akan datang. Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, pemanfaatannya harus mempertimbangkan ambang batas yang dapat diperbolehkan supaya penipisan sumber daya tersebut dapat diperlambat. Untuk membangun tanpa merusak lingkungan dalam sistem pengelolaan sumber daya alam yang memberikan kontribusi besar dan efektif dalam mencapai proses pembangunan yang berkelanjutan harus diawali dengan proses analisis dampak serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan. Maka berbagai rekomendasi kebijakan ataupun keputusan dalam merumuskan arah pembangunan harus melibatkan para ahli sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan dalam pengelolaan hutan yang akan datang agar memperbaiki faktor-faktor internal dan terciptanya suasana eksternal yang menunjang, yaitu mengganti sistem konvensional. Salah satunya dengan sistem reduced impact logging yang akrab lingkungan. Konsep ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan diharapkan dapat memfasilitasi persoalan lingkungan yang terjadi. Pembangunan berkelanjutan ataupun sering disebut sustainable development merupakan paradigma pembangunan yang berkaitan langsung dengan keseimbangan alam atau lingkungan, yang mana menurut Panayotou hubungan antara ekonomi dan ekologi merupakan hal penting dalam pembahasan pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Adapun penentuan nilai lingkungan. Penentuan nilai dari dampak lingkungan suatu kegiatan atau suatu kebijakan sangat diperlukan, khususnya dalam studi analisis mengenai dampak lingkungan ataupun sering disebut AMDAL. Dalam AMDAL ataupun studi mengenai kelayakan dari suatu kegiatan atau kebijakan pertama kali harus diusahakan untuk memperkirakan dampak fisik apa saja yang secara potensial yang terjadi, yang dapat meliputi dampak fisik, kimia, biologis, sosial, ekonomi, dan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Dalam praktiknya, studi AMDAL masih belum sampai pada perkiraan nilai rupa dari suatu dampak, melainkan hanya sampai pada pernyataan apakah dampak itu penting atau tidak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Antara lain mencakup jumlah manusia yang akan terkena dampak, luas wilayah persebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak, berbalik atau tidak terbaliknya dampak. Walaupun macam dampak penting itu telah diidentifikasikan secara fisik, manfaat analisis akan semakin tinggi apabila semua dampak fisik itu dinyatakan dalam nilai uang rupiah. Oleh sebab itu diperlukan adanya penilaian terhadap dampak lingkungan tersebut. Konsep dasar penilaian lingkungan. Pada dasarnya, nilai lingkungan terdiri dari dua kelompok, yaitu nilai ekonomi atas dasar penggunaan atau pemanfaatan instrumental value, use value, dan nilai ekonomi atas dasar bukan penggunaan ataupun pemanfaatan. Nilai dasar penggunaan menunjukkan kemampuan lingkungan apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan nilai atas dasar bukan penggunaan adalah nilai yang melekat pada lingkungan tersebut. Atas dasar penggunaannya, nilai itu dibedakan lagi menjadi nilai atas dasar penggunaan langsung, nilai penggunaan tidak langsung, dan nilai atas dasar pilihan penggunaan, dan nilai yang diwariskan. Selanjutnya, nilai atas dasar bukan penggunaan juga dibedakan menjadi nilai atas dasar warisan dari generasi sebelumnya, dan nilai karena keberadaannya. Seperti kita lihat, di sini sudah ada rumus total economic value, dapat ditulis dengan persamaan sistematis sebagai berikut, yang dimana di situ ada penjelasan dan bisa kita lihat adapun gambar pada klasifikasi nilai total ekonomi. Dan kemudian manfaat value ekonomi. Peran valuasi ekonomi terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sangat penting dalam penentuan suatu kebijakan pembangunan. Menurutnya, kualitas sumber daya alam dan lingkungan merupakan masalah ekonomi sebab kemampuan sumber daya alam tersebut menyediakan barang dan jasa menjadi semakin berkurang, terutama pada sumber daya alam yang tidak dapat dikembalikan seperti semula. Oleh karena itu, kuantifikasi manfaat dan kerugian harus dilakukan agar proses pengambilan keputusan dapat berjalan dengan memperhatikan aspek keadilan. Tujuan valuasi ekonomi pada dasarnya adalah membantu pengambil keputusan untuk menduga efisiensi ekonomi dari berbagai pemanfaatan yang mungkin dilakukan. Adapun contingent valuation method pertama kali diperkenalkan oleh Davis
pada tahun 1963. Dalam penelitian ini mengenai perilaku perburuan di Miami. Pendekatan ini disebut kontien atau ketergantungan. Karena pada praktiknya informasi yang diperoleh sangat tergantung pada hipotesis yang dibangun. Misalnya, seberapa besar biaya yang harus ditanggung, bagaimana pembayarannya, dan sebagainya. Pendekatan CVM ini pada hakikatnya bertujuan untuk mengetahui keinginan untuk membayar dan keinginan menerima dari masyarakat. Karena teknik CVM didasarkan pada asumsi mendasarkan mengenai hak pemilikan jika individu yang ditanya tidak memiliki hak atas dasar barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam. Pengukuran yang relevan adalah keinginan membayar yang maksimum untuk memperoleh barang tersebut. Sebaliknya, jika individu yang kita tanya memiliki hak atas dasar sumber daya, pengukuran yang relevan adalah keinginan untuk menerima kompensasi yang paling minimum atas hilang atau rusaknya sumber daya alam yang ia miliki. Di sini pun ada konsep nilai untuk sumber daya dan willingness to pay atau WTP. Pengertian nilai atau value, khususnya yang menyangkut barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan, memang bisa berbeda jika dipandang dari berbagai disiplin ilmu. Karena itu diperlukan suatu persepsi yang sama untuk penilaian ekosistem tersebut. Salah satu tolak ukur yang relatif mudah dan bisa dijadikan persepsi bersama berbagai disiplin ilmu tersebut dan pemberian price tag ataupun harga pada barang dan jasa yang dihasilkan sumber alam dan lingkungan. Dengan demikian, kita menggunakan apa yang disebut nilai ekonomi sumber daya alam. Secara umum, nilai ekonomi didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. Secara formal, konsep ini disebut keinginan membayar atau willingness to pay seseorang terhadap barang dan jasa dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan. Dengan menggunakan pengukuran ini, nilai ekologis ekosistem bisa diterjemahkan ke dalam bahasa ekonomi dengan mengukur nilai moneter barang dan jasa. Keinginan membayar juga dapat diukur dalam bentuk kenaikan pendapatan yang menyebabkan seseorang benda dalam posisi indifference terhadap perubahan eksogenius. Perubahan eksogenius ini bisa terjadi karena perubahan harga, misalnya akibat sumber daya makin langka, ataupun karena perubahan kualitas sumber daya. Yang demikian konsep WTP ini terkait permintaan WTP. Dapat juga diartikan sebagai jumlah maksimal yang seseorang bersedia bayarkan untuk menghindari ketersediaan penurunan terhadap sesuatu. Selain dari pengukuran nilai ekonomi, dan juga dapat dilakukan melalui pengukuran ketersediaan menerima atau WTA, willingness to accept, yang tidak lain adalah jumlah minimum pendapatan seseorang untuk mau menerima penurunan sesuatu. Dalam praktik pengukuran nilai ekonomi, WTP lebih sering digunakan daripada WTA, karena WTA bukan pengukuran yang berdasarkan intensif. WTA lebih sering digunakan daripada WTA, karena WTA bukan pengukuran yang berdasarkan insentif, sehingga kurang tepat untuk dijadikan suatu yang berbasis perilaku manusia.
Metode ini diturunkan dari Adapun travel coach method. Metode ini diturunkan dari pemikiran yang dikembangkan oleh Hotelling pada tahun 1931 yang kemudian secara formal diperkenalkan oleh Wood dan Trice serta Clauson dan Knecht. Metode ini kebanyakan digunakan untuk menganalisis permintaan terhadap reaksi di alam terbuka. Secara prinsip, metode ini mengkaji biaya yang dikeluarkan setiap individu untuk menghadapi tempat-tempat rekreasi. Misalnya, untuk menyalurkan hobi, memancing di pantai, seorang konsumen dan mengorbankan biaya dalam bentuk waktu dan uang untuk mendatangi tempat tersebut. Dengan mengetahui pola ekspenditur dari konsumen ini, kita bisa mengkaji tanpa nilai value yang diberikan konsumen pada sumber daya, alam, dan lingkungan. Terutama, adapun tujuan TCM adalah ingin mengetahui nilai kegunaan dari sumber daya alam melalui pendekatan proksi. Dengan kata lain, biaya yang dikeluarkan untuk mengkonsumsi jasa dari sumber daya alam digunakan sebagai proksi untuk menentukan harga dari sumber daya tersebut. Asumsi dasar yang digunakan pada pendekatan TCM adalah bahwa utilitas dari setiap konsumen terhadap aktivitas, misalnya rekreasi, bersifat dapat dipisahkan. Artinya, fungsi permintaan kegiatan rekreasi tidak dipengaruhi oleh permintaan kegiatan lain. Effect on Production atau EOP. Metode ini menghitung manfaat konservasi lingkungan dari sisi kerugian yang ditimbulkan akibat adanya suatu kebijakan. Metode ini menjadi dasar pembayaran kompensasi bagi masyarakat untuk tujuan tertentu. Misalnya kompensasi bagi petani yang tanahnya difungsikan ataupun dialihkan untuk tujuan pembangunan. Adapun lingkungan dan pembangunan berkelanjutan ataupun sustainable development. Pembangunan yang berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang tidak ada henti-hentinya dengan tingkat hidup generasi yang akan datang. Tidak boleh lebih buruk dan justru harus lebih baik daripada tingkat hidup generasi saat ini. Keberlanjutan pembangunan ini dapat didefinisikan dalam arti lunak, yaitu bahwa generasi yang akan datang harus berada dalam posisi yang tidak lebih buruk daripada generasi sekarang. Apapun yang dilakukan oleh generasi sekarang boleh memiliki sumber daya alam serta melakukan berbagai pilihan dalam penggunaannya, namun harus tetap menjaga keberadaannya. Sedangkan generasi yang akan datang, walaupun memiliki jumlah sumber daya alam yang mungkin relatif lebih sedikit, tetapi memiliki tingkat teknologi dan pengetahuan yang lebih baik, serta persediaan kapital buatan manusia yang lebih memadai. Jika yang lebih penting dalam konsep ini adalah generasi yang akan datang tidak kurang sejahtera dibandingkan dengan generasi sekarang, dengan kata lain, pembangunan dapat dikatakan berkelanjutan apabila tidak ada masalah ketidakmerataan antara generasi. Sebaliknya, dalam definisi yang lebih kaku atau lebih sempit, pembangunan berkelanjutan ini dimaksudkan sebagai penolakan semua kegiatan sekarang yang dapat merusak lingkungan, walaupun ada penciptaan sumber daya manusia maupun kapital buatan manusia, meskipun berakibat pada peningkatan kesejahteraan generasi yang akan datang.
Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.